Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Desmi di channel. Untuk saat ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang minyak bumi KD 32, menjelaskan proses pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi, teknik pemisahan serta kegunaannya. KD 42-nya menyajikan karya tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi beserta kegunaannya. Oke, stay tune ya. Kita bahas tentang pembentukan minyak bumi di awal ya. Minyak bumi ini terbentuk melalui proses pelapukan tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang tertimbun di dasar laut pada bagian batuan yang berpori selama berjuta-juta tahun. Hal ini dirangkum dengan beberapa rangkuman. Yang pertama, sisa-sisa tumbuhan dan hewan tadi kemudian tertimbun oleh lapisan sedimen dan lapisan kulit bumi. Yang keduanya, setelah mengalami tekanan dari lapisan-lapisan di atasnya dan dengan adanya pengaruh suhu dalam perut bumi yang sangat tinggi, akhirnya terbentuklah minyak bumi. Minyak bumi ini berupa cairan kental berwarna kecoklatan dan disebut juga minyak mentah atau crude oil. Adanya lapisan kulit bumi yang berpori menyebabkan cairan minyak bumi dapat mengalir sampai kemudian terhenti dan berkumpul membentuk sumur-sumur minyak pada beberapa daerah batuan yang kedap. Makanya kita sering mendengar tentang pengeboran sumur minyak bumi gitu ya. Kenapa dibor? Karena posisi letaknya itu di bawah permukaan kulit bumi. Kenapa hal itu tertimbun ya? Sudah dengan proses selama berjuta-juta tahun. Nah, hal inilah yang sering juga disebut dengan harta karun bumi. Di manakah minyak bumi ditemukan? Pada awalnya, minyak bumi terbentuk di dasar lautan, tetapi sekarang ini banyak ditemukan sumur minyak bumi yang terdapat di daratan. Mengapa bisa terjadi? Hal ini karena pergerakan kulit bumi, sehingga sebagian lautan menjadi daratan. Nah, minyak bumi atau minyak mentah ini merupakan campuran berbagai hidrokarbon dengan berat molekul mencapai dari 2000 dengan memiliki titik didih yang bervariasi. Jumlah skala atom karbon antara 1 sampai 50. Minyak bumi ini mengandung alkana, sikloalkana, alkena, dan aromatik, serta sebagian kecil belerang, nitrogen, oksigen, vanadium, dan nikel. Minyak bumi yang berasal dari Timur Tengah itu memiliki kadar belerang yang tinggi, sedangkan minyak bumi yang berasal dari Indonesia memiliki kadar belerang yang rendah. Bagaimana cara menemukan dan mengekstrak minyak bumi? Nah, pada awalnya para ahli geologi mencari daerah yang memungkinkan adanya minyak bumi dan gas yang tersembunyi. Ya, uh, dengan mengeksplorasi, mengetahui jenis susunan batuan berbentuk kubah yang merangkap minyak bumi dan gas. Perangkap ini diuji dengan mengebor sumur uji coba agar pengekstrakannya optimum. Maka harus terdapat banyak minyak yang mengalir dengan mudah dari dalam batuan. Ketika lokasi ditemukan, dibangunlah anjungan yang terdiri dari pembangkit listrik, pabrik, alat pengeboran, atau mes untuk para pegawainya. Di anjungan inilah minyak bumi dan gas diekstrak melalui sumur minyak dari berbagai sudut. Lanjut, komponen penyusunan minyak bumi itu ada 3 ya secara garis besarnya. Yang pertama alkana, yaitu parafin. Yang kedua sikloalkana atau naften, kemudian hidrokarbon aromatik. Makanya minyak bumi ini erat sekali dengan materi kita yang hidrokarbon. Ya, makanya didahului dengan hidrokarbon. Nah, alkana ini merupakan komponen terbesar penyusun minyak bumi. Ditemukan dalam bentuk rantai karbon lurus dan bercabang. Isoalkana ya. Masih ingat kan dengan alkana, alkena, dan alkuna pada pembelajaran hidrokarbon.
Oke, sikloalkana atau disebut dengan naften ini merupakan komponen terbesar kedua dari alkana ya, sudah alkana. Nah, ditemukan dalam bentuk cincin 5 atom karbon yaitu siklopentana atau cincin 6 atom karbon atau sikloheksana. Heksa berarti 6 ya, penta berarti 5. Kemudian hidrokarbon aromatik. Nah, masih ingat kan ya jabaran dari senyawa hidrokarbon? Ya bagaimana yang aromatik itu pasti erat sekali hubungannya dengan benzen ya. Jadi hidrokarbon aromatik ini ditemukan dalam bentuk benzen, alkil benzen, naftalen dan antrasena. Nah, pengolahan minyak bumi ini ada dua proses yang dilalui. Pertama proses pemisahan atau separation proses, kemudian proses konversi atau conversion proses. Proses pemisahan atau separation proses ini ada beberapa tahap. Ada tahap destilasi, absorpsi, adsorpsi, filtrasi, kristalisasi, dan ekstraksi. Sedangkan proses konversi atau conversion proses ini ada juga melalui beberapa tahap. Pertama yaitu cracking atau pirolisis, kedua polimerisasi, ketiga hidrogenasi, keempat hidrocracking, yang kelima isomerasi, yang terakhir kemudian reforming atau aromatisasi. Apa saja semuanya akan dijelaskan satu-satu, mohon dipahami. Kita awali dengan proses destilasi ya. Proses destilasi ini termasuk di bagian pertama yaitu proses pemisahan atau separation process. Apa sih yang destilasi ini? Perhatikan bagan yang atau gambar yang dipampang itu adalah proses destilasi bertingkat ya kalau di anjungan. Nah, itu anjungannya. Jadi prinsip kerja metode ini didasarkan pada perbedaan titik didih senyawa hidrokarbon yang memiliki titik didih yang berbeda-beda. Semakin panjang rantai karbon, semakin tinggi titik didihnya. Zat pengotor dipisahkan dengan cara dehidrosulfurisasi atau menghilangkan sulfur dan demetalisasi atau menghilangkan logam. Nah, di sini secara skala labornya itu destilasi itu dirangkai seperti ini ya, ada labu destilasi, kemudian ada kondensor, ada termometer sebagai pengukur suhu. Di dalam labu destilat itu ada larutan ya, larutan yang berbeda-beda titik didihnya ya. Jadi prinsipnya tadi kan destilasi itu berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, begitu juga dengan minyak bumi ini. Nah, perbedaan titik didih itulah yang membantu proses pembentukan minyak bumi sesuai dengan titik didihnya. Misalnya titik didih bensin itu berbeda dengan titik didih oli misalnya, begitu ya. Pemisahan secara absorpsi pada umumnya digunakan untuk memisahkan zat yang bertitik didih tinggi dengan gas. Minyak gas digunakan untuk menyerap gasolin alami dari gas-gas basah. Gas-gas dikeluarkan dari tangki penyimpanan gas sebagai hasil dari pemisahan dari hasil pemanasan matahari yang kemudian diserap ulang oleh tanaman. Steam stripping pada umumnya digunakan untuk mengabsorpsi hidrokarbon fraksi ringan dan memperbaiki kapasitas absorpsi minyak gas. Proses ini dilakukan terutama dalam hal-hal untuk mendapatkan fraksi-fraksi gasolin alami yang dapat dicampur pada bensin untuk memisahkan gas-gas rekahan dalam satu fraksi yang sangat ringan. Kemudian untuk menghasilkan bensin yang dapat dipakai dari berbagai gas ampas dari suatu instalasi penghalus. Proses absorpsi digunakan untuk memperoleh material berat dari gas. Pemakaian terpenting proses absorpsi pada perindustrian minyak adalah untuk mendapatkan bagian-bagian berisi bensin atau natural gasolin dari gas-gas bumi. Dalam hal ini digunakan arang aktif.
Kemudian untuk menghilangkan bagian-bagian yang memberikan warna dan hal-hal yang tidak dikehendaki dari minyak. Dalam hal ini digunakan tanah liat untuk menghilangkan warna dan boksit. Yang digunakannya adalah biji oksida aluminium. Filtrasi digunakan untuk memindahkan endapan lilin dari lilin yang mengandung distilat. Filtrasi dengan tanah liat digunakan untuk dekolorisasi fraksi. Pengerjaan ini didasarkan pada pembagian dari suatu bahan tertentu dalam dua bagian yang berbeda daya kelarutannya, ya. Nah, sebelum dikristalisasi, lilin harus dikristalisasi untuk menyesuaikan ukuran kristal dengan cooling dan stirring. Lilin yang tidak diinginkan dipindahkan dan menjadi lilin mikrokristalin yang diperdagangkan. Ya, dalam gambar kamu bisa melihat bagaimana proses pengkristalisasian itu. Ini bisa dicobakan di dalam labor nanti ya. Proses ekstraksi ini juga pernah kita lakukan dalam pembuatan minyak wangi dari tumbuh-tumbuhan. Nah, prinsipnya sama. Pengerjaan ini didasarkan pada pembagian dari suatu bahan tertentu dalam dua bagian yang berbeda daya kelarutannya. Ya, kita bisa memakai kemarin itu alat yang kita pakai adalah kondensor ya, dengan labu ekstrak. Ada air masuk dan air keluarnya, kemudian dikontrol suhu air yang masuk dengan air yang keluar. Hampir 70% dari minyak mentah diproses secara konversi. Mekanisme yang terjadi berupa pembentukan ion karbonium dan radikal bebas. Nah, proses ini akan dilakukan yang pertama kali itu cracking atau pirolisin ya. Cracking atau pirolisis ini merupakan proses pemecahan molekul-molekul hidrokarbon besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dengan adanya pemanasan atau katalis. Kemudian C7H15H30, C7H15 itu adalah minyak gas berat diurai menjadi gasolin, gasolin anti NOx, kemudian recycle stock gitu ya. Reaksi perengkahan ini pada mulanya dilakukan tanpa menggunakan katalis, tetapi tidak efisien dan terlalu banyak hasil dengan titik didih yang terlalu rendah. Nah, penggunaan katalis untuk reaksi perengkahan menggunakan bentonit ya. Polimerisasi adalah proses terbentuknya polimer antara ikatan molekul yang sama, yaitu ikatan bersama dari like gasolin. Karbon rantai pendek tidak jenuh dengan katalis, suhu dan tekanan menjadi rantai yang lebih panjang. Itu prinsipnya. Nah, proses polimerisasi ini mengubah produk samping gas hidrokarbon yang dihasilkan pada cracking menjadi hidrokarbon cair. Nah, hidrokarbon cair tersebut bisa digunakan sebagai bahan bakar motor dan penerbangan yang memiliki bilangan oktan tinggi dan bahan baku petrokimia. Bisa juga ini bahan dasar dalam proses polimerisasi itu adalah olefin atau hidrokarbon tidak jenuh yang diperoleh dari cracking steel. Contohnya propilen, N-butilen, dan isobutilen. Proses alkilasi merupakan proses penggabungan olefin dari aromat atau hidrokarbon parafin. Nah, di sana reaksinya etilen ditambah isobutan dengan bantuan katalis menjadi 2,2 dimetil butan atau neoheksan. Proses alkilasi adalah eksotermik dan pada dasarnya sama dengan polimerisasi, hanya berbeda pada bagian-bagian dari charging stock unit be unsaturated. Hasil dari proses alkilasi ini adalah produk alkilat ya, yang tidak mengandung olefin dan memiliki bilangan oktan yang tinggi. Metode ini didasarkan pada reaktivitas dari karbon tersier dari isobutan dengan olefin seperti propilen, butilen, dan amilen.
Hidrogenasi adalah proses penambahan hidrogen pada olefin. Katalis hidrogenasi ini ada logam, misalnya PT, PD, Ni, dan Cu. Nah, pemilihan katalis logam ini tergantung senyawa yang akan direduksi dan pada kondisi hidrogenasi. Nah, pada rumus di sana itu diisobutilen dengan katalis H2C menjadi isooktan. Di samping untuk menjenuhkan ikatan ganda, hidrogenasi dapat digunakan untuk mengeliminasi elemen-elemen lain dari molekul. Elemen ini termasuk oksigen, nitrogen, halogen, dan sulfur. Proses hidrocracking merupakan penambahan hidrogen pada proses cracking. Coba lihat reaksinya. Ya, dari C17, H15, C15, H30, C7, H15 ditambah H2 itu minyak gas berat. Nah, terurai menjadi gasolin rantai lurus, gasolin rantai bercabang, dan stok daur ulangnya yaitu C15, H32. Reforming atau aromatisasi merupakan proses konversi dari nafta untuk memperoleh produk yang memiliki bilangan oktan yang tinggi. Dalam proses ini biasanya digunakan katalisnya rhenium, platinum, dan krom. Lihat reaksinya yang terjadi, ya, rantai panjang dengan pemanasan dan katalisnya Cr2O3 dalam Al2O3 menjadi toluena dan 4H2. Nah, ini nih yang selalu menjadi bahan perbincangan di seluruh negara-negara di dunia ya. Seandainya saja minyak bumi tidak ada, kita tidak bisa membayangkan akan kelangsungan kehidupan manusia ya, karena sebagian besar, contohnya saja sebagian besar ya, kehidupan kita ditunjang oleh adanya minyak bumi ini. Maka tidak dipungkiri negara-negara penghasil minyak bumi itu menjadi negara-negara yang makmur, yang kaya, yang memiliki sumber daya alam yang mumpuni begitu. Nah, penggunaan minyak bumi itu sendiri diantaranya itu sebagai bahan bakar gas LNG dan LPG. Nah, tahu ya, ini yang biasanya di dapur nih tahu sekali ini. Kemudian petroleum ether itu pelarut dalam industri. Nah, pelarut dalam industri ini bisa dalam cat begitu. Banyak sekali yang bisa digunakan dalam industri gitu ya. Kemudian bensin. Oke, nah bensin. Siapa yang tidak kenal dengan bensin? Nah, kita berubah saja nilai atau harga jual bensin dengan rupiah saja udah mempengaruhi perekonomian kita ya, bukan kita saja, berarti mungkin perekonomian negara manapun. Mungkin kalau misalnya sedikit naik gitu bensin saja itu udah merubah segalanya, harga-harga akan mulai naik pula semuanya. Kemudian kerosin. Nah, mungkin minyak tanah ini sekarang jarang digunakan oleh para ibu rumah tangga karena dengan adanya gas atau yang lainnya gitu ya. Kalau dulu mungkin minyak tanah ini akrab sekali dengan para ibu rumah tangga. Kemudian solar. Nah, solar ini digunakan bagi mobil-mobil yang besar gitu kan. Kita tidak pungkiri ini juga sangat dicari-cari gitu ya. Kemudian minyak pelumas. Nah, minyak pelumas apalagi ini dalam perindustrian sangat-sangat diperlukan. Kemudian dengan mobil, kendaraan-kendaraan, ini minyak pelumas ini juga harus ada begitu ya. Kemudian residu minyak bumi, ini residunya contohnya parafin dan aspal. Aspal ini sangat membantu mobilitas perekonomian para penduduk atau masyarakat dari kota ke desa, dari desa ke kota, dari antara provinsi, antara apa namanya ini, karena menghubungkan
menghubungkan jalan ya. Kalau misalnya jalannya bagus, berarti harga-harga yang dijual ke kota juga akan meningkatkan daya jualnya. Begitupun sebaliknya ya. Selesai pembahasan materi minyak bumi. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan paham ya. Kalau tidak paham, kamu boleh putar ulang dan dipahami lagi. Begitu ya.